Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Siva Zarisa Songko. Dan saya akan memperkenalkan satu tim saya. Ada Iwayan Bayu Arya, kemudian Alexandra Gloria, dan Widya Gori Anggreni. Pada malam ini kami akan membawakan presentasi tentang usaha Mendonats. Latar belakangnya, jadi di tengah kesibukan sebagai mahasiswa informatika di Universitas Amikom, Siti Nadia dari angkatan 2020 berhasil membuktikan bahwa passion dan ketekunan dapat melahirkan sebuah bisnis yang menjanjikan. Pada bulan Desember 2023, Siti Nadia memulai bisnis kulinernya yang bernama Mendonats, yang berfokus pada penjualan donat mini pancake yang unik dan digemari oleh berbagai kalangan, khususnya mahasiswa di Universitas Amikom Yogyakarta. Dalam menghadapi persaingan, Siti Nadia mencoba untuk tetap konsisten dan menghadirkan variasi produk yang berbeda. Salah satu inovasinya adalah membuat Mendonats dengan bentuk parcel yang menarik dan unik. Upaya ini pun diharapkan mampu menarik lebih banyak pelanggan dan menargetkan bisnisnya di tengah persaingan yang ketat. Maka dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, Siti Nadia optimis bahwa Mendonats dapat terus berkembang dan menjadi salah satu pilihan utama bagi pencinta donat di Yogyakarta. Visi, misi, tujuan. Visi Mendonats adalah membuat makanan yang digemari oleh kalangan muda dan masa kini menjadi terdepan di Yogyakarta, Indonesia, dengan rasa donat yang unik, lezat, dan berkualitas tinggi. Misi Mendonats melestarikan donat, dan yang kedua memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan memuaskan kepada pelanggan. Yang ketiga menyediakan mini donat pancake dengan rasa unik, lezat, dan berkualitas tinggi yang terbuat dari bahan-bahan segar dan aman. Yang ketiga, tujuan usaha mini donat pancake adalah meningkatkan pangsa pasar dalam industri makanan ringan atau cemilan manis, mencapai target penjualan yang tinggi dan pendapatan yang stabil, serta membuka stand tetap dengan banyak cabang. Lanjut. Analisis lingkungan internal, strengths. Yang pertama, menawarkan berbagai pilihan rasa untuk menarik berbagai selera konsumen. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang segar dan berkualitas tinggi. Yang ketiga, produk dengan harga yang sesuai dengan kantong semua kalangan. Yang pertama, belum ada stand tetap, masih dengan sistem pre-order. Yang kedua, keterbatasan modal untuk ekspansi dan pemasaran. Yang ketiga, kemampuan produksi yang mungkin belum bisa memenuhi permintaan yang besar. Lanjut. Opportunities. Yang pertama, potensi pasar yang besar, terutama di kalangan anak muda dan anak kecil. Yang kedua, peningkatan minat masyarakat terhadap makanan unik dan kekinian. Yang ketiga, kemungkinan untuk mengembangkan varian produk baru yang menarik. Yes. Yang pertama, banyaknya pesaing di industri makanan ringan. Yang kedua, selain ancaman dari luar, ada ancaman dari diri sendiri juga karena akan pindah dari Jogja. Yang ketiga, harga bahan baku yang tidak stabil bisa mempengaruhi biaya produksi. Yang berikutnya ada matriks EVAS. Matriks EVAS ini terdiri dari opportunities atau peluang dan threats atau ancaman. Pada bagian opportunities ada pasar yang luas dengan bobot 0,25, rating 4, dan skor 1. Yang kedua ada tren kuliner dengan bobot 0,2, rating 4, kolaborasi dengan bobot 0,15, rating 3,
dan skor 0,45. Dan yang terakhir, inovasi produk dengan bobot 0,1, rating 3, dan skor 0,3. Yang berikutnya pada bagian ancaman ada kompetisi dengan bobot 0,15, rating 3, dan skor 0,45. Perubahan selera dengan bobot 0,1, rating 3, dan skor 0,3. Fluktuasi harga dengan bobot 0,05, rating 2, dan skor 0,1. Yang terakhir, regulasi dengan bobot 0,1, rating 2, dan skor 0,2. Total untuk keseluruhan bobot 1 dan skor 3,60. Yang berikutnya untuk matriks IFAS terdiri dari strength atau kekuatan dan weakness, kelemahan. Pada bagian strength ada produk unik dengan bobot 0,25, rating 4, dan skor 1. Bahan berkualitas dengan bobot 0,2, rating 4, dan skor 0,8. Harga terjangkau dengan bobot 0,15, rating 3, dan skor 0,45. Lokasi strategis dengan bobot 0,1, rating 3, dan skor 0,3. Yang terakhir, varian rasa dengan bobot 0,1, rating 3, dan skor 0,3. Pada bagian kelemahan ada modal terbatas dengan bobot 0,1, rating 2, dan skor 0,2. Brand awareness dengan bobot 0,05, rating 2, dan skor 0,1. Ketergantungan dengan bobot 0,05, rating 2, dan skor 0,1. Terakhir, kapabilitas produksi dengan bobot 0,05, rating 2, dan skor 0,1. Untuk total keseluruhan bobot 1 dan skor 3,35. Yang berikut ada matriks IE. Dalam analisis matriks IE diketahui total skor IFAS dan EFAS yang didapat Mendonuts termasuk ke dalam kuadran 1. Karena memiliki nilai total skor IFAS sebesar 3,35 yang termaksud ke dalam kuadran kuat dan nilai total skor EFAS sebesar 3,6 yang termaksud ke dalam kuadran tinggi. Strategi yang tepat pada kuadran 1 ini adalah dengan fokus pada pertumbuhan dan pembangunan melalui inovasi produk, ekspansi pasar, dan pemasaran yang efektif. Oke, selanjutnya yaitu analisis persaingan 5 kekuatan Porter. Yang pertama ada ancaman pendatang baru. Hambatan yang masuk rendah dan pasar yang menarik memudahkan pendatang baru untuk masuk. Yang kedua, penguatan pembeli. Banyaknya pilihan dan inovasi yang mudah diakses memberikan daya tawar lebih kepada pembeli. Yang ketiga, kekuatan pemasok. Dengan banyaknya pilihan pemasok dapat mengurangi kekuatan pemasok. Yang keempat, ancaman produk pengganti. Banyaknya alternatif cemilan dan tren diet sehat meningkatkan ancaman dari produk pengganti. Yang terakhir yaitu persaingan antar pemain. Banyaknya pemain dalam industri dan rendahnya diferensiasi produk membuat persaingan yang sangat ketat. Next. Oke, kesimpulannya. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis strategi usaha kuliner Mendonuts adalah bahwa usaha ini memiliki potensi besar untuk berkembang di pasar Yogyakarta, terutama di kalangan anak muda dan mahasiswa. Mendonuts memiliki kekuatan dalam menawarkan produk unik dengan bahan berkualitas tinggi dan harga terjangkau, serta memiliki lokasi yang strategis. Namun usaha ini juga menghadapi kelemahan seperti modal yang terbatas dan rendahnya kesadaran merek di kalangan konsumen, serta ketergantungan pada pemasok tertentu. Peluang yang ada termasuk potensi pasar yang besar dan tren kuliner yang terus berkembang, yang dapat dimanfaatkan melalui inovasi produk dan kolaborasi dengan influencer kuliner. Ancaman yang dihadapi mencakup persaingan ketat dan perubahan selera konsumen. Saya kembalikan ke Zara. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Bayu, Widya, dan Alexandra. Oke, untuk teman-teman yang hadir hari ini, mungkin ada pertanyaan?
Oke, dipersilakan untuk Sri Utami. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya mengenai berapa modal awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha Mendons, sama bagaimana cara mempromosikan Mendons saat pertama memulainya. Mungkin itu saja dari saya pertanyaannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Sri Utami. Saya langsung jawab saja ya. Oke, dari Kak Siti Nadia sendiri kemarin mengatakan bahwa modal pertama untuk usaha mendonuts ini sebesar Rp500.000. Dan pertanyaan yang kedua itu cara Kak Siti Nadia mempromosikan mendonuts kan. Nah, Kak Siti Nadia mempromosikan mendonuts awalnya lewat teman, kemudian dari teman memberikan review sehingga teman dari temannya Kak Nadia akhirnya tertarik membeli donuts mendonuts. Gitu Kak Sri Utami. Apakah sudah jelas? Oh, berarti tuh dari awalnya tuh masih mulut ke mulut ya? Iya, benar banget. Oh, oke. Sudah bisa, sudah menjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya dipersilahkan untuk Kak Daniar menanyakan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya soal apa yang membedakan Minis Donat dengan kompetitor usaha yang sejenisnya. Oke, jadi Mendonat sendiri memiliki varian saus dan topping yang pastinya unik daripada kompetitor yang sejenis. Nah, bahkan adonan donat dari Mendonuts ini tidak seperti donat kayak yang biasa Kak Daniar temuin di toko-toko bakery gitu ya. Tapi donat ini menggunakan adonan yang perpaduan antara pancake dan juga cookies gitu. Apakah sudah jelas Kak Daniar? Sudah, Kak. Sudah jelas. Terima kasih. Oke. Nah, mungkin itu saja dari kami berempat dan terima kasih juga atas teman-teman yang sudah hadir dan pertanyaannya. Baik, saya sudahkan untuk presentasi hari ini.